Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai produk yang akan kami keluarkan, yakni Saborak, sarung botol rajut kekinian, yang beranggotakan Rohmania, Indah Fikratul, dan Hestiana Roaza. Agendanya adalah yang pertama pembahasan bab 1, bab 2 analis rencana usaha, bab 3 mengenai proses produksi, dan bab 4 mengenai biaya dan analisis harga jual. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dari proposal yang kami buat. Penggunaan kantong plastik pada dasarnya dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan, sehingga masyarakat sangat sulit untuk menghindari penggunaan kantong plastik tersebut. Akan tetapi, di balik kemudahan dan kepraktisan tersebut, kantong plastik juga memberikan dampak buruk khususnya bagi lingkungan. Limbah dari kantong plastik ini sangatlah sulit untuk diuraikan secara alami. Nah, menyadari dampak buruk akibat pemakaian plastik terhadap lingkungan, kemudian memberikan pengajaran mengenai cara pengolahan limbah plastik menjadi barang yang bermanfaat bagi kehidupan. Baik, proposal kami juga memiliki visi, misi, dan tujuan serta manfaat. Yang pertama yaitu visi. Visinya adalah menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan menjadi inovasi baru untuk pemanfaatan plastik bekas. Visinya yaitu memberikan kepuasan terhadap konsumen dan tidak ada hentinya untuk terus berinovasi dengan pemanfaatan plastik bekas. Untuk tujuannya adalah mengurangi plastik tak terpakai dan sampah plastik sebagai bentuk peduli lingkungan, peluang bisnis, sarang penuangan kreativitas anak bangsa. Untuk manfaatnya yaitu menghasilkan inovasi baru dari bahan bekas dan meminimalisir sampah. Oke, kita lanjut di bab 2 mengenai analisis rencana. Yang pertama, karena banyaknya jumlah kresek atau plastik tidak dipakai di lingkungan kampus IAIN Tulungagung, baik itu dari pesantren, pondok, maupun ma'had IAIN Tulungagung sendiri, Rusunawa, dan lain-lain, karena penghuninya banyak. Nah, sampah plastik yang digunakan itu kan sampah undegradable, yaitu sampah yang tidak dapat diurai kembali. Sampahnya semakin menumpuk memenuhi bumi. Karena menumpuknya sampah itu menyumbang penumpukan sampah pula di Indonesia, yang mana setiap tahunnya mencapai 3,2 ton per tahun di Indonesia. Oleh karena itu, banyaknya sampah ini memberikan dampak berbahaya pada kesehatan dan juga lingkungan. Nah, karena di perkuliahan sendiri banyak sekali minat terhadap tas rajut botol, karena banyak sekali mahasiswa yang lebih menggunakan botol minuman daripada membeli air minuman. Kemudian mengenai profil perusahaan, yang pertama nama perusahaan kita adalah Saborax, yaitu sarung botol rajut kekinian. Pemimpin usaha Mbak Hestiana Roaza, alamat perusahaan Pelosok Kandang, Kabupaten Tulungagung, nomor telepon 081521821624, bisa dicatat. Email indadia688@gmail.com. Bidang usaha merupakan kerajinan, dan produk yang akan kami keluarkan adalah sarung botol rajut dari plastik. Strategi pemasaran yang pertama adalah produk Saborax, sarung botol rajut kekinian. Kita akan memberikan harga 25.000. Jadi Saborax itu adalah sebuah rajut dari kresek atau plastik. Untuk botol harganya kita anukan 25.000. Untuk wilayah yang pertama kita akan memasarkannya di Tulungagung dan sekitarnya, dan promosi
promosi yang akan kita lakukan adalah lewat seluruh sosial media, menawarkan harga spesial dengan syarat-syarat tertentu, diskon atau giveaway juga bisa, dan kita juga akan menawarkan jasa untuk membuatnya sesuai dengan pesanan. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Potensi yang dimiliki usaha ini yaitu kerajinan dengan memanfaatkan limbah kantong plastik. Kreativitas sebagai hal yang paling utama di sini, dan sebagai upaya peduli lingkungan. Jadi semakin banyaknya pembuatan sarung rajut botol itu juga akan menyumbang dalam hal agar tidak menumpuknya sampah plastik di Indonesia. Weakness-nya adalah proses pembuatannya sulit, membutuhkan waktu dan rumit karena bahan yang digunakan adalah kantong plastik bekas yang mana mudah putus jika ditarik lebih kuat. Selain itu, plastik sendiri sudah memuai saat terkena panas berlebihan. Opportunity atau peluang yang ada itu adalah yang pertama, banyak dijumpai limbah plastik tetapi masih kurang dalam hal pemanfaatannya, dan belum ada yang mengolahnya sebagai sarung rajut botol plastik praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi lingkungan kami termasuk lingkungan yang strategis, apalagi di lingkungan mahasiswa. Ancaman yang didapati adalah mulai banyak penjual produk yang sama tapi dengan harga yang mungkin relatif lebih murah dan motifnya lebih indah, serta bahan baku yang sewaktu-waktu dapat naik. Untuk jadwal pelaksanaan sendiri, yang pertama, rencana jangka pendek yang akan kita lakukan adalah usaha bisnis pemanfaatan plastik bekas sebagai bahan pembuatan kerajinan sarung botol rajut yang akan kami keluarkan, bertujuan untuk menambah pengalaman kerja bagi kalangan mahasiswa dan sebagai upaya dalam peduli lingkungan dan pemanfaatan limbah plastik. Dan rencana jangka menengahnya, usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan kembali demi wujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar yang baik dan upaya peduli lingkungan menjadi kunci awal dan utama untuk berkelanjutan usaha kami ke depannya. Kemudian dalam rencana jangka panjangnya, setelah berhasil mendapatkan pelanggan tetap maupun pelanggan silih ganti, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami, membangun sebuah tempat usaha yang menampung kreativitas anak bangsa dan upaya dalam pelestarian lingkungan seperti tempat kerajinan dan galeri, agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kerajinan di Indonesia. Proses produksi. Pada proses produksi Saboraks atau sarung botol rajut kekinian, kita hanya memerlukan satu bahan saja, yaitu kantong kresek bekas. Kemudian peralatan yang kita perlukan adalah yang paling utama di sini hakpen. Hakpen kita pakai yang ukuran 5-6. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah gunting dan botol sebagai alat bantu. Kemudian cara pembuatan. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat benang rajut dari kantong kresek bekas. Sini kantong kreseknya kita lipat menjadi dua bagian, menjadi begini. Kemudian kita gunting yang bagian sini, karena kedua bagian ini antara yang atas dan yang bawah di sini tidak dibutuhkan. Setelah kita gunting, kemudian kita
buka dan dilipat menjadi beberapa lipatan, 1, 2, 3. Dari sini kita gunting jarak 1 cm, 1 cm, 1 cm hingga di akhir kantong kresek. Beginilah setelah digunting sejarak 1 cm 1 cm. Kemudian bagaimana untuk menghubungkan antara tali yang satu dengan tali yang lainnya? Kita buka yang bagian tengah. Jadi tadi mengguntingnya tidak sampai putus. Nah, dari sini antara sisi yang kanan dengan sisi yang kiri kita gunting berseberangan. Jadi tidak lurus satu garis, sehingga nanti akan membentuk satu untayan tali kantong kresek yang sangat panjang. Setelah itu kita gulung menjadi satu agar tidak ruwet lah istilahnya. Tahap selanjutnya adalah membuat alas tas. Ini adalah bentuk tas rajut yang belum sempurna. Untuk membuat alas tas, kami membuat 4 baris. Baris pertama, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Untuk yang baris pertama, sebagai lingkaran pusatnya menggunakan ring yang terbentuk dari 10 rantai yang didouble dengan single crochet. Untuk yang baris kedua menggunakan simpul half double crochet, sama juga dengan baris yang ketiga. Untuk baris yang keempat menggunakan half double crochet. Tahap selanjutnya adalah membuat badan tas. Untuk naik dari alas menuju badan tas, kita menggunakan pola half double crochet pada back loop sebanyak 1 baris. Di sini pada baris pertama menggunakan half double crochet. Untuk baris yang selanjutnya adalah membuat motif bunga tulip. Jadi yang warna biru di sini menggambarkan sebagai daun dari bunga tulip. Untuk yang warna merah menggambarkan bunga tulipnya. Pada baris selanjutnya menggunakan simpul single crochet, disusul dengan baris selanjutnya menggunakan simpul half double crochet. Untuk menambah variasi, kami menggunakan motif jaring, yang mana untuk menyambungkan antara tali yang satu di sini agar membentuk jaring-jaring yang berkesinambungan, kami menggunakan simpul slip stitch sampai ke atas. Karena ini masih belum selesai sempurna, jadi rencananya kami akan membuat untuk menutup pada akhir motif jaring ini, kami akan menggunakan motif half double crochet sebanyak 2 baris. Itu merupakan akhir dari bagian tas. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya adalah membuat tali pegangan tangan yang terletak di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Untuk membuat tali pegangan tangan, kami menggunakan half double crochet sebanyak
2 baris. Nah, jadi di sini kami benar-benar menggunakan tali yang berasal dari kantong kresek bekas. Dan hasilnya hampir sama dengan yang memakai tali rajut. Dan di sini teksturnya lentur dan juga fleksibel dengan botolnya. Baik, yang terakhir yaitu biaya dan analisis harga jual. Untuk analisisnya itu menggunakan analisis BEP. Nah, untuk alat dan bahan itu hanya kita cukup membeli gunting. Itu kisaran harganya kurang lebih 5.000, dan hakpen ukuran 5/6 itu hanya 2.000. Di sini kantong plastik tidak usah membeli, kita cukup memanfaatkan kantong plastik bekas. Nah, untuk analisis BEP-nya total biaya tetap itu 7.000, biaya variabel per unit 3.000, harga jual per unit 25.000, keuntungan yang diinginkan itu 10.000 per unit. Nah, dari nilai BEP itu ditemukan 0,318 unit. Jadi untuk BEP kalau dijadikan rupiah itu senilai dengan 0,772 atau bisa dibagi menjadi 1. Jadi cukup menjual 1 unit agar tidak mengalami kerugian, tetapi jika hanya menjual 1 unit juga tidak akan mengalami keuntungan. Biaya variabel yang lebih rendah berarti margin kontribusi akan semakin tinggi, keuntungan per unit pun akan semakin tinggi, dan jumlah produk yang harus dijual pun menjadi lebih rendah. Dari hasil perhitungannya, jika dalam sehari bisa menghasilkan 2-5 produk, maka keuntungan yang diperoleh kisaran 20.000 sampai dengan 100.000 per hari. Jika dalam sebulan bisa mencapai keuntungan 3 juta. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.